Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Selasa, 2 Desember 2025 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Hari ini kita sama-sama kembali membaca dan merenungkan dari Sabda Allah bagi kita. Kita baca dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai dengan 24. Kita baca dan kita renungkan bersama yuk. Pada waktu itu juga, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh yang terkasih, perikop yang kita baca hari ini judulnya adalah ucapan syukur dan bahagia. Kita memasuki penghujung tahun, sekarang bulan Desember, dan ketika membaca perikop ini saya merenungkan apakah arti kebahagiaan itu, gitu ya. Karena halnya dalam ayat 23 Yesus berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Yesus bicara soal kebahagiaan dalam perikop ini. Dan juga berefleksi ke dalam bacaan Injil hari ini ketika Yesus mengatakan, "Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Sahabat Yesus yang terkasih, kalau saya bertanya, apakah Anda bahagia dalam hidup ini? Apakah saat ini Anda merasa bahagia? Dari mana datangnya kebahagiaan itu? Dan menurut Anda, apakah makna kebahagiaan itu? Pertanyaan yang dalam ya, tapi pertanyaan yang saya rasa pantas buat renungan kita di akhir tahun begini. Menurut saya juga berefleksi kepada Injil hari ini. Kebahagiaan pertama-tama soal bersyukur. Orang yang tidak bisa bersyukur tidak bisa merasa bahagia, ya kan? Orang yang merasa hidupnya tidak cukup, ya, dia tidak akan merasa bahagia. Ada orang-orang yang berkata, "Saya akan merasa bahagia kalau saya sudah menemukan pasangan hidup saya." Kayak anak-anak muda ini ya. Atau ada yang merasa, "Kalau saya akan merasa bahagia kalau penghasilan saya ini sudah," ya kalau kata anak muda sekarang, 3 digit misalnya. Nah, atau ada orang yang merasa, "Saya bisa merasa bahagia kalau saya sudah punya rumah besar, harta yang banyak, dan sebagainya." Orang-orang yang memberikan syarat untuk kebahagiaan mereka, saya rasa susah merasa bahagia. Orang yang bilang saya akan bahagia kalau punya pasangan, tidak akan bahagia juga ketika dia punya pasangan. Orang yang bilang saya akan bahagia ketika punya harta banyak, saya yakin tidak akan bahagia juga ketika dia punya harta banyak. Dia merasa kurang tetap gitu.
Karena kebahagiaan datang dari rasa cukup, perasaan bersyukur. Kalau Anda tidak bahagia saat ini, ya, karena tidak bersyukur, saya sangat yakin bahwa tidak akan bisa bahagia juga ketika Anda punya apa yang Anda harapkan itu. Tapi orang yang hari ini bahagia, hari ini bersyukur, hari ini merasa cukup, dia akan terus bahagia ketika dia mendapatkan apa yang mungkin dia ingin harapkan, ya kan? Dia dan punya harapan tidak salah, ya, ingin lebih baik hidupnya tidak salah, ingin lebih kaya tidak salah, ya, hal yang baik, ya, ingin memperbaiki hidup lebih sejahtera, hal yang sangat baik sekali. Tapi merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita punya, itu juga hal yang sangat-sangat penting. Itu yang membuat kita bisa merasa bahagia. Hal yang kedua, saya rasa kebahagiaan datang dari relasi yang kaya. Relasi yang punya makna, teman-teman. Orang yang punya harta banyak, ya, punya segalanya di dunia. Tapi kalau dia tidak punya hubungan yang bermakna dengan orang-orang terdekatnya, dengan keluarganya mungkin, dengan teman terbaiknya, mungkin orang yang peduli sama dia tidak akan merasa bahagia. Karena harta mungkin bagi kita manusia yang paling berharga adalah relasi yang baik. Kita dengar bintang film, aktor, atau siapa yang punya banyak harta, banyak kekayaan, punya segalanya di dunia, bunuh diri, depresi. Saya rasa karena mereka kaya di harta tapi miskin dalam relasi. Kebahagiaan datang dari relasi yang baik dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang mencintai kita, kita merasa dicintai, kita juga mencintai orang-orang di sekitar kita. Dan itu jadi harta yang paling berharga dalam hidup kita. Sahabat Fresh Juice, mungkin kita berinvestasi, ya, untuk menambah aset, ya, beli rumah, mungkin investasi di instrumen macam-macam gitu, ya. Tapi kita juga perlu investasi di dalam relasi kita. Apakah Anda berinvestasi di dalam relasi dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman terbaik, investasi waktu, ya, usaha untuk membangun relasi yang baik, komunikasi yang baik, investasi tentu dengan pasangan hidup Anda kalau Anda punya pasangan hidup, teman-teman. Jadi itu yang membuat kita bahagia dalam hidup kita. Dan mungkin di akhir tahun ini kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya berinvestasi, ya, berusaha, ya, membangun relasi yang kaya dengan orang-orang di sekitar kita yang saya sayangi, saya kasihi. Dan yang ketiga, saya rasa kebahagiaan datang dari hidup yang bermakna. Hidup bermakna itu terjadi ketika kita melakukan misi yang Tuhan berikan pada kita. Saya tinggal di Bali, ya, dan kadang-kadang kalau misalnya, ya, teman-teman juga mungkin orang liburan ke Bali berpikir, kalau saya sepanjang enaknya tinggal di Bali, ya, tiap hari ke pantai, ya, tiap hari mungkin berjemur, tidak ngapa-ngapain. Wah, indahnya hidup ini kalau begitu. Ya, tapi saya jamin, ya, para sahabat Fresh Juice, kalau Anda lakukan itu, ya, tidak melakukan apapun, ya, berjemur di pantai sepanjang hari, ya, mungkin Anda merasa bahagia seminggu, 2 minggu, tapi tidak akan tahan berbulan-bulan Anda lakukan hidup tanpa melakukan sesuatu yang bermakna, berpunya arti bagi orang lain, bagi berbuat sesuatu yang menjadikan hidup orang lain lebih baik, teman-teman. Karena saya rasa Tuhan ciptakan kita dengan tujuan. Ketika kita memenuhi tujuan itu, kita
kita merasa bahagia, kita we find mungkin bahasa Inggris we find fulfillment gitu ya, kita merasa menemukan kepuasan ketika kita memenuhi apa yang Tuhan rencanakan bagi kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bacaan hari ini kita baca juga ketika di sini Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Tuhan Yesus sendiri punya misi, punya tujuan datang ke dunia untuk menyatakan, mengenalkan Bapa kepada kita. Kita juga punya misi dalam hidup kita. Hari ini perikop Injil bicara soal kebahagiaan. Refleksi kita. Apakah saya bahagia? Dan kalau saya tidak bahagia, kenapa? Mungkin saya kurang bersyukur. Mungkin kurang membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang saya kasihi. Mungkin saya kurang melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kita berdoa, Roh Kudus membimbing kita dalam refleksi akhir tahun kita ini. Dan membimbing kita juga untuk di tahun depan kita lebih dekat lagi, kita lebih bisa lagi melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau hari ini mengingatkan kami soal kebahagiaan dan memberikan kami refleksi supaya kami sungguh merenungkan apa arti kebahagiaan dalam hidup kami. Utus Roh-Mu untuk membimbing kami, Tuhan. Dan juga lebih baik dalam hidup kami, semakin dekat padamu. Dan melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Biar kami boleh menutup tahun ini dengan penuh arti dan melangkah di tahun depan lebih berarti lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan memberkati kita. Selamat mempersiapkan diri di masa Advent ini dan juga menutup tahun ini dan menyusun rencana-rencana supaya lebih baik lagi di tahun depan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Selasa, 2 Desember 2025. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.